Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Resda Ajeng Sutiani dengan NIM S1S1 21039. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman. Contohnya seperti if, switch, looping, dan nested if. Mari langsung saja saya akan jelaskan pengertiannya. Jadi yang pertama, percabangan if itu merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisinya bernilai benar. Blok kode program if ini tetap akan dijalankan ketika kondisinya true. Namun, sekarang dapat tambahan bagian else akan dijalankan ketika kondisinya false atau salah. Lanjut ke yang kedua, kondisi switch case adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode program akan diproses. Nah, kondisi switch case ini terdiri dari dua bagian, yaitu switch di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa, serta satu atau lebih perintah case untuk setiap nilai yang akan diperiksa. Lanjut, yang ketiga yaitu perulangan atau looping. Ini adalah sebuah perintah yang mengeksekusi blok pernyataan berulang-ulang sesuai perintah yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat adalah nested if. Secara sederhana, if bersarang atau nested if adalah penggunaan struktur if di dalam if. Kondisi seperti ini sering digunakan untuk kode program yang sudah cukup kompleks. Lanjut, kita ke contoh. Lanjut kita ke contoh. Yang pertama yaitu contoh if. Di sini misalnya kita dari mulai, kemudian masukkan total belanja, kemudian diproses menjadi total belanja di atas 100.000. Jika benar, maka jawabannya selamat Anda mendapat hadiah. Kemudian jika salah, maka pernyataan yang muncul yaitu terima kasih sudah berbelanja. Kemudian selesai. Nah, langsung saja kita masuk ke programnya. Jadi yang pertama itu kita buat dulu seperti biasa. Oke, kita masuk deklarasinya, tipe data integer, kemudian total belanja, masuk cout, apa yang akan ditampilkan yaitu program belanja ini yang akan ditampilkan oleh cout ya. Kemudian titik koma. Kemudian masukkan lagi cout di bawahnya. Masukkan total belanja.
lalu titik koma, kemudian sin total, masukkan tipe data integernya. Nah, di sini kita coba apa yang akan tampil. Program belanja. Oh, baik, di sini mungkin kita akan pisah ininya, ini ada di bawah sini, supaya lebih enak dilihat, maka di sini kita tambahkan inline. Oke, mari kita lihat. Oke, di sini sudah berjalan. Lalu kita akan masuk di if-nya, if, kemudian total belanja itu lebih besar dari 100.000. Oke, kurung kurawal yang akan ditampilkan cout, terus selamat Anda mendapat hadiah. Oke, supaya dia lurus, supaya dia ada baris barunya, maka kita tambahkan inline supaya enak dilihat. Oke, kemudian kita akan tampilkan lagi. Terima kasih sudah berbelanja. Oke, mari kita lanjut. Kita jalankan. Oke, program belanja. Ada baris baru, kemudian inline. Inline itu baris baru, jadi oke. Di sini coba kita masukkan di bawah 100 dulu deh. Apa hasilnya? Saya 40.000. Enter. Nah, karena total belanja itu harus lebih besar dari 100.000, jadi kalau misalnya di bawah 100.000 itu maka tampilannya langsung muncul ini saja. Jadi kalau misalnya kita masukkan yang di atas 100.000, misalnya 130.000, hasilnya dia akan muncul ini. Selamat Anda mendapat hadiah. Terima kasih sudah berbelanja. Karena ini di sini cout-nya selamat Anda mendapatkan hadiah. Kemudian ada baris barunya. Kemudian ini juga, terima kasih sudah berbelanja. Jadi begitu saja contoh dari if. Ayo kita lanjut ke switch. Oke, kita masuk di bagian contoh switch case. Switch case adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Oke, di sini flowchart-nya pertama mulai, kemudian masukkan indeks nilai, kemudian case A diproses, case A itu bagus, kemudian case B cukup,
case C kurang. Lalu masuk ke sini, keterangan nilai tidak masuk indeks. Oke, kita akan coba pemrogramannya. Pertama, di sini kita akan memakai tipe data char atau karakter, karena di sini tidak ada angka. Char di sini kita memakai char karena dia memakai huruf. Oke, langsung saja char, kemudian indeks, titik 2. Kemudian di sini kita memakai string juga. Keterangan. Kemudian cout, kita masukkan cout itu yang ditampilkan ya. Kita akan masukkan indeks nilai Anda. Oke. Jangan lupa titik koma, lalu sin, indeks. Langsung saja switch, kemudian indeks, kurung kurawal, indeks, kemudian kurung kurawal, kemudian case. Ini seperti kelas-kelas ya. Case A, kemudian titik 2, kemudian get sama dengan bagus. Jangan lupa titik koma. Kemudian daripada lama kita coba copy aja supaya cepat. Oke. Supaya rapikan dulu. Kemudian di sini B. Kemudian cukup. C kurang. Oke. Kita tambah default get keterangan keterangannya apa ya? Keterangannya nilai tidak masuk indeks. Nilai kamu tidak masuk dalam indeks. Oke. Kemudian di sini kita akan tampilkan lagi keterangan nilai indeks sama dengan, kemudian supaya lebih cantik kita pakai inline.
Oke, mari kita jalankan. Oke, masukkan nilai indeks. Di sini case A, B, C. Jadi kita masukkan itu case atau B atau C. Kita coba masukkan C. C besar ya. Karena di sini tuh C besar. Enter. Oke, mungkin ada kesalahan. Mari kita coba perbaiki. Oke, saya sudah dapat. Ternyata di sini kita belum memasukkan break. Oke, kita tambahkan break ya. Jangan lupa break. Jadi setiap anunya itu ditambahkan break ya. Oke, mari kita coba nilainya. Mari kita coba programnya. Misalnya C. Keterangan indeks nilai kurang. Oke. Keterangan. Oke, betul. Kita coba misalnya D. Nilai kamu tidak ada dalam indeks. Oke. Coba kalau A. Oke. Kalau misalnya huruf kecil, apakah masuk? Tidak ya, karena di sini karakternya sesuai dengan nih. Case A, case B, case C. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang switch. Kita lanjut di nih, looping. Contoh looping. Sekedar informasi, looping adalah sebuah perintah yang mengeksekusi blok pernyataan berulang-ulang sesuai perintah yang telah ditentukan. Jadi looping ini terus berulang-ulang jika dia benar. Kemudian jika salah, dia akan berhenti. Nah, di sini flowchart-nya. Dari mulai, kemudian output-nya mau mencetak angka 1 sampai berapa, kemudian diproses inisialisasi variabel A sama dengan 1, kemudian ini tipe data, kita memakai tipe data for. A lebih besar, A kurang dari sama dengan 10. Kemudian kita pakai increment A++, kemudian variabelnya dicetak. Oke, kita langsung saja pada contoh di pemrogramannya. Oke, langsung saja kita masuk di pemrogramannya. Di sini saya sudah membuat formatnya lagi. Jadi langsung saja kita masukkan deklarasinya integer akhir sama dengan 0. Kemudian cout kamu mau cetak angka 1 sampai berapa? Kemudian sin akhir. Kita masukkan yang ini ya. Kemudian kita memakai tipe data for karena ini looping. Int A sama dengan 1. A kurang dari sama dengan akhir. Kemudian kasnya dari looping itu pasti A++ atau A min.
Jadi kita pakai A++, karena ini perulangan. Oke. Lanjut Cout. A. Kemudian, kita coba perloopingan ini. Kamu mau cetak 1 sampai berapa? Kita coba 50 deh. Nah, kalau ini dia mengulang sampai 50. Kita coba 1000. Wah, sini dia muncul 1 sampai 1000. Oke, begitu saja program dari looping. Jadi kita lanjut di pembahasan selanjutnya, yaitu ini, nested if. Sekedar informasi, nested if atau if bersarang itu merupakan penggunaan struktur if di dalam if. Jadi kondisi seperti ini sering digunakan untuk kode program yang sudah cukup kompleks. Oke, di sini sangat kompleks ya. Dari mulai, kemudian dideklarasi integer n, masukkan nilai n, kemudian n sama dengan 1, sama dengan 2, 3, 4, 5. Di sini sampai 5 saja. Kemudian angka tidak valid. Lalu selesai. Jadi langsung saja tipe data integer n itu karena bilangan bulat. Integer itu untuk bilangan bulat. Jadi Cout, kemudian masukkan nilai yang kamu sukai. Tapi di sini saya pengen cuma 1 sampai 5 saja. Oke. Jangan lupa titik koma. Kemudian sin untuk apa yang akan kita masukkan. Kemudian kita coba saja dulu. Oke. Kemudian masuklah kita di if. N sama dengan 1. Kemudian Cout 1. Kita pakai huruf kecil saya semua. Kemudian n line supaya ada baris barunya dan rapi juga. Else if n sama dengan 2. Kemudian Cout 2. Jangan lupa pakai n line. Oke. Agak lama ya, kita copy saja. Kita kopas. Oke, di sini kita masukkan 3.
3, 4. Lima. Kemudian penyelesaian kita pakai else. Cout. Angka tidak valid. Angka tidak valid. Inline. Mari kita coba. Masukkan nilai yang kamu sukai, misalnya 2. 2, 2, 2. Oke, dia muncul 2. Ini dia muncul. Kalau misalnya 10, muncul atau tidak? Angka tidak valid. Oke, sekian dari video saya mengenai algoritma pemrograman dari contoh if, switch, looping, dan nested if. Jadi begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.